Persib Bandung bersiap menantang PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025-2026 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Namun, di balik tensi panas duel ini, ada pesan penting dari manajemen Maung Bandung. Bobotoh dilarang hadir di stadion. Sebuah langkah tegas demi menjaga nama baik klub di tengah ketatnya regulasi sepak bola nasional. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Tonton videonya sampai habis biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Persib Bandung dan Super League 2025-2026. Pekan ke-9 Super League 2025-2026 akan menghadirkan duel menarik antara Persib Bandung dan PSBS Biak yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 17 Oktober 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan publik karena mempertemukan juara bertahan 2 musim beruntun dengan salah satu tim yang sedang berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Persib Bandung datang ke Sleman dengan tekad kuat untuk kembali ke jalur kemenangan usai mengalami kekalahan tipis 1-2 dari Persita Tangerang pada 27 September lalu. Kekalahan tersebut menjadi tamparan bagi skuad Pangeran Biru yang sebelumnya tampil meyakinkan di awal musim. Dengan koleksi 10 poin dari 6 laga, 3 menang, 1 imbang, 2 kalah, Persib kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara, dan kemenangan atas PSBS Biak akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki posisi sekaligus kepercayaan diri tim. Sementara itu, PSBS Biak yang kini menghuni posisi ke-16 klasemen dengan 5 poin hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan, tentu tak ingin menjadi korban kebangkitan sang juara bertahan. Bermain di Maguwo Harjo, skuad asuhan Divaldo da Silva Teixeira Alves bertekad tampil lebih agresif, terutama setelah menunjukkan peningkatan performa dalam 4 laga terakhir. Pelatih Persib, Boyan Hodak, menyadari bahwa menghadapi PSBS bukan perkara mudah. Ia menilai tim asal Papua itu sedang mengalami perkembangan signifikan. Mereka memang tidak memulai musim dengan baik, tapi dalam 4 laga terakhir sudah bermain jauh lebih baik, ujarnya. Boyan menambahkan, setiap tim yang menghadapi Persib akan selalu memiliki motivasi ganda karena ingin menaklukkan juara bertahan. Laga ini juga akan menjadi ujian bagi soliditas Persib di tengah padatnya jadwal dan tekanan tinggi sebagai tim besar. Fokus dan disiplin menjadi kunci utama jika mereka ingin membawa pulang 3 poin dari Sleman. Persib membawa 22 pemain terbaiknya untuk laga ini dengan beberapa rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran skuad. Selain itu, pertandingan ini menarik perhatian karena digelar di Stadion Maguwo Harjo yang bukan merupakan markas utama kedua tim. Situasi ini diharapkan menghadirkan atmosfer netral dan pertandingan yang lebih sportif. Namun di balik antusiasme menjelang laga, ada pesan penting dari manajemen Persib kepada para pendukung setia Bobotoh yang menjadi perhatian utama menjelang duel ini. Menjelang laga melawan PSBS Biak, manajemen Persib Bandung mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Bobotoh untuk tidak hadir di Stadion Maguwo Harjo. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam masa reformasi sepak bola nasional, kehadiran supporter tim tamu masih dilarang di seluruh pertandingan Super League musim 2025-2026. Aturan ini tertuang dalam regulasi Liga 1 pasal 5 ayat 7 tentang keamanan dan kenyamanan pertandingan, serta pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa klub tamu bertanggung jawab memastikan pendukungnya tidak hadir di stadion tuan rumah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari denda finansial, larangan pertandingan dengan penonton, hingga pengurangan poin. Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat PT PBB, Andang Ruhiat, menyampaikan pesan penting kepada Bobotoh agar menghormati regulasi tersebut. Pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo tidak boleh dihadiri oleh Bobotoh. Mari kita tegakkan aturan ini bersama sebagai bentuk dukungan nyata kepada klub, ujarnya tegas. Andang menekankan bahwa setiap bentuk pelanggaran sekecil apapun bisa berdampak besar bagi Persib dan Bobotoh sendiri. Satu tindakan kecil yang melanggar aturan bisa mengakibatkan sanksi yang merugikan klub dan Bobotoh sendiri, tambahnya. Ia berharap seluruh pendukung tetap menyalurkan semangatnya melalui cara positif, seperti menonton dari rumah, mengirim doa, dan mendukung lewat media sosial. Imbauan ini merupakan bagian dari upaya Persib menjaga reputasi dan profesionalisme di tengah perubahan kultur sepak bola Indonesia yang sedang menuju arah yang lebih tertib dan aman. Klub berkostum biru itu ingin menjadi contoh bagi klub-klub lain dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan etika pertandingan. Lebih jauh lagi,
Manajemen Persib memandang bahwa disiplin supporter adalah cerminan kedewasaan klub besar. Semangat bobotoh yang luar biasa memang menjadi kekuatan Persib selama ini. Namun kali ini, loyalitas mereka diuji melalui kepatuhan. Dukung Persib dari hati, bukan dari tribun. Karena cinta sejati tidak selalu harus hadir di tempat, tapi hadir dengan sikap yang menjaga nama baik tim. Tutup andang penuh makna. Menjelang duel Persib Bandung kontra PSBS Bihak, pusat perhatian kini bergeser ke aspek regulasi dan potensi konsekuensi atas pelanggaran aturan kehadiran supporter. Di tengah upaya menjaga integritas kompetisi musim 2025/26, manajemen Persib sengaja memosisikan diri tegas agar klub dan para bobotoh tidak terjerat sanksi Komite Disiplin PSSI, Komdis. Aturan tersebut tertuang dalam Regulasi Liga 1 2025/26 Pasal 5 Ayat 7 yang mengatur klausul keamanan dan kenyamanan pertandingan. Di dalamnya, disebutkan bahwa klub tamu wajib memastikan bahwa pendukungnya tidak menghadiri pertandingan luar markas sebagai mekanisme pencegahan potensi bentrok, kerusuhan, atau insiden tak diinginkan di tribun stadion. Selain itu, Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023 memperkuat sanksi bagi klub yang melanggar regulasi ini. Konsekuensi pelanggaran tidak ringan. Komdis PSSI bisa menjatuhkan denda finansial besar, memerintahkan pertandingan digelar tanpa penonton, atau bahkan pengurangan poin di kasus-kasus serius. Bahkan dalam skenario berat, klub bisa kehilangan hak bertanding di stadion kandang untuk jangka waktu tertentu. Semua itu akan menjadi pukulan berat tidak hanya bagi manajemen klub, tetapi juga bagi bobotoh, supporter yang selama ini menjadi bagian integral dari identitas Persib. Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, secara jelas menegaskan bahwa satu pelanggaran kecil saja bisa berdampak besar bagi klub yang kita cintai. Imbauannya agar bobotoh tidak hadir di stadion bukan sekadar himbauan kosong, melainkan strategi preventif untuk menjaga nama baik Persib dan meminimalkan risiko sanksi. Di tengah kompetisi dengan tekanan tinggi dan sorotan luas, memperhitungkan aspek regulasi menjadi bagian dari literasi klub besar. Seiring itu, Persib tidak sendirian dalam posisinya. Banyak klub di Liga Domestik tengah menghadapi ujian serupa, menjawab bagaimana menyelaraskan semangat supporter dan tuntutan regulasi disipliner. Di masa reformasi sepak bola Indonesia, kultur supporter tengah ditata ulang agar lebih tertib, aman, namun tetap memiliki ruang apresiatif terhadap timnya sendiri. Yang menarik, regulasi ini berlaku tanpa pandang bulu. Tim besar maupun tim kecil sama-sama tak boleh mengizinkan supporter tamu hadir. Persib, dengan reputasi dan fanbase besar, justru berada dalam sorotan tinggi. Jika bobotoh melanggar, kerugian yang muncul bisa memantik kegaduhan. Media, supporter lawan, dan juga catatan sanksi klub akan menjadi konsumsi publik. Sedangkan jika Persib berhasil menjaga kedisiplinan dan tidak menimbulkan insiden, itu akan menjadi contoh positif bahwa klub berkelas bisa menjalankan fungsi edukatif terhadap pendukungnya. Dalam konteks laga nanti, kepatuhan bobotoh terhadap imbauan manajemen menjadi ujian loyalitas dan kedewasaan. Klub telah mengatur segala hal teknis dan keamanan sesuai regulasi, dan sekarang tinggal bagaimana bobotoh merespons. Apakah mereka tetap memberikan dukungan dengan cara elegan atau mengambil jalan beresiko yang bisa menjerumuskan Persib ke masalah? Singkatnya, regulasi bukan hanya sekedar pasal di dokumen. Ia menjadi kompas pengendali agar kompetisi tetap berjalan adil, aman, dan berkelanjutan. Persib memilih untuk menjunjung tinggi regulasi itu sekarang, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga eksistensi dan citra klub di kancah nasional. Di tengah himbauan keras agar bobotoh menjauhi stadion, manajemen Persib Bandung tak berhenti di pesan larangan semata. Mereka berusaha membingkai semangat dukungan menjadi sesuatu yang lebih positif dan konstruktif. Dukung dari rumah, dari hati, dan melalui media yang terorganisir. Andang Ruhiat kembali mengambil peran sebagai mediator antara klub dan komunitas supporter. Ia menyampaikan bahwa dukungan bobotoh tidak harus berkaitan kehadiran fisik di stadion, melainkan terjemahan sikap loyalitas di masa krusial. Dukung Persib dengan cara yang positif, dari rumah, dari hati, dan lewat doa, serunya. Ia menekankan bahwa satu gerakan kecil di tribun bisa menjelma menjadi bumerang besar bagi klub, supporter, dan reputasi Persib. Mendorong semangat nonton bareng resmi di titik-titik aman adalah salah satu opsi yang disarankan. Klub bisa bekerja sama dengan komunitas supporter dan pihak kepolisian atau pemerintah daerah untuk menghadirkan layar besar di ruang publik, diskusi taktik bersama pengamat, dan segala aktivitas yang mempererat kebersamaan tanpa melanggar regulasi. Cara ini sudah banyak diterapkan klub di dunia untuk menjaga atmosfer pertandingan tetap hidup tanpa mengorbankan keamanan. Selaras dengan itu, dukungan melalui media sosial menjadi alat kampanye emosional yang efektif.
Bobotoh bisa mengerahkan tagar, pesan semangat, dan konten kreatif di platform digital untuk mendukung Persib secara kolektif. Namun, ditekankan bahwa konten semacam itu harus berisi dukungan positif, bukan provokasi yang memicu konflik antar supporter atau menyindir pihak lain secara destruktif. Narasi manajemen Persib menyiratkan bahwa disiplin supporter adalah aspek tak terpisahkan dari perjuangan tim. Andang menegaskan bahwa dukungan yang matang dan berbudaya akan menjadi energi positif bagi pemain, tanpa harus mengorbankan keamanan. Kedisiplinan Bobotoh adalah bagian dari perjuangan tim di lapangan, ujarnya. Bila sebuah supporter dapat memahami bahwa daya dorong terbesar klub bukan hanya sorak-sorai tribun, melainkan citra klub yang bersih dari masalah, maka perilaku dukungan akan menjadi bagian dari cerita kebanggaan. Menariknya, di tengah imbauan ini Persib juga telah memperkuat skuadnya dengan para pemain baru seperti Andy Yung dan Eliano Rendiers untuk musim 2025/26. Kehadiran wajah baru menjadi daya tarik tersendiri bagi Bobotoh, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan ikatan emosional yang dibangun melalui dukungan kreatif bukan hadir di tribun. Bila Bobotoh mampu menyampaikan sambutan positif terhadap pemain anyar melalui video selamat datang, tagar di media sosial dan apresiasi konten digital, itu akan memperkuat ikatan tim simpatisan tanpa harus berada di stadion. Media internal klub, kanal YouTube Persib, podcast supporter, hingga fitur interaktif di aplikasi resmi Persib bisa menjadi saluran sikap dukungan elegan. Klub bisa memfasilitasi sesi tanya-jawab virtual antara pemain dan Bobotoh, menyajikan konten latihan, behind the scenes, hingga kampanye dukung dari hati. Semua itu menjadi bukti bahwa dukungan tidak harus bergema sebagai teriakan di stadion, melainkan bersinonim dengan kesadaran tinggi akan aturan dan etika pertandingan. Akhirnya, imbauan dukungan positif dari rumah bukan semata pengekangan, melainkan upaya mensolarisasi semangat supporter agar tetap vital, kreatif, dan aman. Bila Bobotoh dapat menjadikan ruang digital dan ruang publik yang sah sebagai alternatif dukungan, Persib akan meraih keuntungan ganda, menjaga kepatuhan regulasi dan menjaga momen kebersamaan supporter dalam bentuk baru yang lebih adaptif. Persib Bandung memasuki masa krusial jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025-2026. Setelah sempat menelan kekalahan tipis 1-2 dari Persita Tangang pada 27 September lalu, tim asuhan Boyan Hodak kini bertekad penuh untuk kembali ke jalur kemenangan. Kekalahan itu menjadi pelajaran berharga bahwa konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sang juara bertahan 2 musim beruntun. Sejak awal pekan, skuad Maung Bandung menggelar sesi latihan tertutup di Bandung sebelum bertolak menuju Sleman pada Rabu malam, 15/10/2025 menggunakan transportasi kereta api. Pilihan yang dianggap efisien untuk menjaga kebersamaan dan kebugaran pemain. Dalam perjalanan menuju Yogyakarta, tim membawa 22 pemain terbaik dengan beberapa perubahan pada komposisi skuad utama. 2 nama yang absen dari daftar perjalanan kali ini adalah kiper Adam Prisbeck dan bek asal Irak Frans Putros yang tengah dalam tahap pemulihan cedera ringan. Sebagai gantinya, lini belakang Persib kini bertumpu pada duet tangguh Nick Kuipers dan Daisuke Sato, didukung kehadiran bek muda potensial seperti Iqbal Nevo Junior yang mulai mendapatkan menit bermain di bawah arahan Hodak. Di lini tengah, peran Mark Klok tetap vital sebagai pengatur tempo, sementara Eliano Rendiers, rekrutan anyar asal Belanda berdarah Indonesia, mulai mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal. Gelandang ini dinilai memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan. Sementara itu di sektor depan, William Barros, penyerang asal Brasil, menjadi tumpuan utama setelah mencetak 4 gol dari 6 laga yang telah dijalani musim ini. Barros terlihat semakin padu dengan tandemnya, David Da Silva, yang juga mulai menemukan sentuhan terbaiknya usai sempat absen di awal musim. Hodak juga menyiapkan opsi serangan dari sayap melalui kecepatan Beckham Putra dan Febri Haryadi, 2 pemain lokal yang selalu menjadi ancaman dengan kemampuan eksplosif mereka. Dalam latihan terakhir di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta, Hodak fokus memperbaiki transisi bertahan dan penyelesaian akhir. Pelatih asal Kroasia itu tampak menekankan pentingnya keseimbangan antara agresivitas dan disiplin taktik. Kami harus lebih tajam di depan dan lebih solid di belakang. PSBS Biak menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa laga terakhir. Jadi kami tidak boleh lengah, tegasnya. Selain aspek teknis, Hodak juga mengasah mental para pemain agar siap menghadapi atmosfer tandang tanpa dukungan langsung Bobotoh. Ia menilai bahwa kedewasaan tim dalam mengelola tekanan menjadi faktor penentu hasil akhir. Kami sudah terbiasa bermain di situasi sulit. Fokus kami sekarang adalah tampil disiplin, kerja keras, dan membawa pulang 3 poin, ujarnya.
Dengan persiapan yang matang, rotasi yang tepat, serta semangat bangkit yang tinggi, Persib Bandung diyakini akan tampil lebih segar dan berbahaya di laga kontra PSBS Biak nanti. Target 3 poin bukan hanya soal posisi di klasmen, tetapi juga bentuk pembuktian bahwa Maung Bandung tetap lapar akan kemenangan. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menatap laga melawan PSBS Biak dengan penuh kewaspadaan. Pelatih asal Kroasia itu memahami betul bahwa status Persib sebagai juara bertahan 2 musim beruntun menjadikan timnya sebagai target utama bagi setiap lawan di Super League musim 2025-2026. Setiap tim akan selalu termotivasi ketika bertemu Persib karena kami adalah juara 2 kali berturut-turut. Jadi ini hal yang normal, kata Hodak dengan nada tenang namun waspada. Hodak mengaku sudah mempelajari pola permainan PSBS Biak melalui analisis video dan laporan dari tim scouting. Ia menilai tim besutan Divaldo da Silva Texeira Alves mengalami peningkatan signifikan dalam 4 pertandingan terakhir. Mereka memang tidak memulai musim dengan baik, tapi sekarang mereka sudah lebih stabil dan punya organisasi pertahanan yang kuat. Kami tidak boleh meremehkan mereka, ujarnya di laman resmi klub. Pelatih berusia 54 tahun itu juga mengapresiasi etos kerja PSBS yang tetap tampil penuh semangat meski berstatus sebagai tim promosi. Tim ini memiliki motivasi besar untuk membuktikan diri di liga tertinggi. Ketika melawan Persib, mereka pasti tampil dengan semangat luar biasa. Kami harus siap menghadapi tekanan dan bermain dengan disiplin tinggi, tegasnya. Fokus lini tengah dan sayap. Untuk mengantisipasi gaya bermain PSBS, Hodak menyiapkan beberapa skema alternatif, termasuk rotasi di lini tengah agar Persib bisa lebih fleksibel menghadapi pressing ketat lawan. Kehadiran Eliano Reinders dan Mark Klok menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan serangan dan pertahanan. Di sisi lain, David da Silva kemungkinan akan kembali ke posisi striker murni, sementara William Barros diberi ruang lebih bebas untuk bergerak dari second line. Menariknya, Hodak juga memuji penampilan pemain muda seperti Zidan Zamzami dan Rafil Shafwan, yang menurutnya menunjukkan progres luar biasa selama sesi latihan. Kita punya kedalaman skuad yang baik sekarang. Setiap pemain tahu perannya dan siap diturunkan kapan saja, tambahnya. Selain strategi, Hodak menyoroti pentingnya mental juara di laga tandang ini. Ia menekankan agar para pemain tidak terlena dengan status favorit. Kami tidak boleh merasa aman hanya karena kami Persib. Dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Yang terpenting adalah kerja keras, fokus, dan disiplin selama 90 menit, katanya. Hodak menutup sesi konferensi pers dengan nada optimis namun realistis. Ia percaya Persib memiliki semua modal untuk menang, kualitas pemain, pengalaman, dan determinasi tinggi. Namun, kemenangan hanya akan datang jika tim bermain dengan satu faktor. Kiper andalan Teja Paku Alam tetap menjadi figur simbolik di lini belakang. Meski musim ini Persib mendatangkan penjaga gawang asing Adam Presbeck, Teja masih dipercaya sebagai sosok senior yang mampu menenangkan atmosfer bawah Mistar. Ia menegaskan bahwa seluruh tim berada dalam posisi siap berkorban demi hasil terbaik. Ketika publik fokus pada gangguan eksternal seperti imbauan supporter agar tidak hadir di stadion, Teja menegaskan bahwa fokus kami harus ada di lapangan, bukan di luar. Sementara itu di lini serang, nama William Barros terus mendapatkan sorotan. Penyerang asal Brasil ini sudah membuktikan bahwa ia adalah bomber tajam Persib musim ini dengan catatan gol yang menjanjikan. Barros menyampaikan optimisme tinggi sebelum laga. Kami sudah melakukan segala persiapan dengan baik. Masih ada waktu beberapa hari untuk memperhalus permainan. Yang pasti, kami akan berusaha membawa kemenangan pulang. Semangat itu mencerminkan tekad yang dibutuhkan dari tiap ujung stadion. Di tengah komposisi anyar dan lama, Sadil Ramdhani dan Ramon Tanke menjadi contoh integrasi pemain baru yang mewarnai atmosfer tim. Sadil, sebagai winger yang punya kecepatan dan pengalaman di tim nasional, menyadari bahwa tantangan di Persib lebih besar dengan ekspektasi yang tinggi dari Bobotoh. Sementara Tanke, sebagai striker baru dari Brasil, membawa ambisi untuk menunjukkan kapasitasnya menjadi pengubah permainan. Keduanya menyadari bahwa kehadiran mereka bukan semata pelengkap, tetapi elemen kunci agar Persib punya variasi ancaman di lini depan. Tak kalah penting, peran pemain tengah seperti Mark Klok, Eliano Reinders, dan para gelandang lokal menjadi penghubung vital antara lini belakang dan lini depan. Mereka diberi tanggung jawab tidak hanya menjaga keseimbangan tim, tetapi juga memecah serangan lawan dan memulai transisi cepat. Klok, sebagai pemain yang sudah berpengalaman di Persib, menjadi jangkar intelektual di lini tengah, sementara Eliano, rekrutan anyar, diberi ruang untuk menunjukkan kreativitas dan visi permainannya. Para pemain muda pun tak luput dari sorotan. Dalam daftar skuad musim 2025-2026, Persib memberi ruang bagi talenta baru seperti Fitrah Maulana Ridwan sebagai kiper muda.
Kehadiran mereka menjadi sinyal bahwa klub ingin membangun fondasi jangka panjang, bukan sekedar meraih kemenangan sesaat. Walau mungkin belum menjadi starter reguler, kesiapan mereka menambah kedalaman dan pilihan taktikal bagi pelatih. Lebih dari sekedar motivasi, seruan kepada para pemain adalah agar mereka membawa tanggung jawab profesional, mengelola tekanan media, ekspektasi supporter, dan aturan eksternal seperti larangan kehadiran bobotoh. Suara pemain menjadi resonansi personal dari upaya klub menjaga keseimbangan antara performa dan kedisiplinan. Jika Persib mampu menyatukan vestuara para pemain, senior memberi ketenangan, pemain baru menyuntik energi dan kreativitas, serta pemain muda menjaga semangat regenerasi, maka kemenangan melawan PSBS Biak bisa menjadi titik balik. Babak ini menunjukkan bahwa kemenangan sesungguhnya bukan sekedar dari gol, tetapi dari kesatuan visi dan karakter yang terbentuk dari dalam tim. Dalam daftar skuad Persib musim ini, terdapat kombinasi pemain lama dan wajah baru yang menunjukkan bahwa manajemen berambisi memperkuat gambaran tim kompetitif. Nama-nama baru yang menarik perhatian antara lain Ramon Tanque de Andrade Souza, Luciano Guaicoechea, William Marsilio, dan Eliano Reinders dan Andrew Jung yang telah diperkenalkan sebagai amunisi anyar musim 2025-2026. Untuk laga melawan PSBS Biak, Persib membawa 22 pemain ke Sleman. Di antara nama-nama yang tidak dibawa adalah Adam Presbeck dan Frans Putros, kemungkinan terkait kondisi kebugaran atau regulasi tertentu. Prediksi formasi yang bisa diusung adalah 4-3-3 atau modifikasi 4-2-3-1. Di lini belakang, kombinasi Barba dan Matricardi atau Julio Cesar diprediksi jadi jantung pertahanan. Bek sayap mungkin diisi oleh Kakang Rudianto dan Alham Rahyanesa atau Rezaldi Heanusa, tergantung kebutuhan rotasi. 3 gelandang tengah kemungkinan akan dihuni Mark Klok sebagai jangkar, didampingi Eliano Reinders dan gelandang lokal seperti Beckham Putra atau pemain muda yang tampil impresif. Di posisi serang, Baros ditunjuk sebagai ujung tombak utama dengan Tanque atau Jung sebagai opsi alternatif. Winger seperti Sadil Ramdhani bisa menjadi faktor pengganggu pertahanan PSBS lewat kecepatan dan penetrasinya. Soal prediksi laga, Persib diunggulkan berdasarkan kualitas skuad, pengalaman di kompetisi besar, dan kondisi mental yang lebih stabil. Namun PSBS Biak diperkirakan tidak akan menyerah begitu saja. Dengan motivasi tinggi bermain melawan juara bertahan, tim tuan rumah kemungkinan akan tampil agresif sejak menit awal, mencoba menggempur lini pertahanan Persib dan mencari celah lewat transisi cepat. Faktor kunci dalam pertandingan ini adalah kedisiplinan, terutama tanpa support langsung dari bobotoh. Tekanan eksternal tetap ada, media, harapan publik, dan sejarah pertandingan. Namun Persib harus mengkonversi tekanan itu menjadi energi positif. Baris pertahanan yang rapat, lini tengah yang cerdas dalam penguasaan bola, dan ketajaman depan saat peluang datang akan jadi penentu hasil. Secara garis besar, prediksi skor tipis seperti 1-0 atau 2-1 cenderung realistis jika Persib bisa menjaga fokus. Namun jika PSBS Biak mampu mengejutkan lewat serangan balik atau bola-bola mati, laga bisa berubah dramatis. Apapun hasilnya, yang terpenting bagi Persib adalah menjaga komitmen terhadap regulasi, soliditas tim, dan menyulam kemenangan yang bermartabat.